Dengan adanya foto seksi dan bisa dinikmati sama orang, jadi aku suka menjadi objek keindahan itu sendiri gitu. Gimana tadi photoshootnya? Seru banget, pokoknya spot-spotnya banyak dan baju-baju aku juga ganti-ganti banyak, jadi pasti pada penasaran baju-baju. Tapi kamu sebelumnya tuh udah sering foto-foto ya? Aku emang suka di foto-foto dan kebetulan aku juga lebih sukanya tuh ke yang seksi gitu. Udah lumayan berpengalaman ya untuk seksi photoshoot gitu? Cukup lama lah. Kira-kira udah berapa tahun? Kayaknya aku start benar-benar foto seksi agak vulgar itu dari 2016 gitu. 2016 kamu usia berapa tuh? 2016 berarti berapa tuh? 5 tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu, which is aku 23. Pandangan kamu tentang nude photoshoot? Oke, jadi sama kayak yang tadi ya, baik lagi ke masing-masing orangnya. Kalau di sini aku melihat sebuah fotografi itu adalah keindahan dan art. Jadi nude itu adalah termasuk foto yang lebih indah menurut aku karena dia pure badan seorang wanita gitu, dari lekuk tubuhnya, warna dan teksturnya juga. Iya, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, close up. Bagaimana cara kamu bisa membedakan mana foto yang artsy, mana foto yang vulgar? Oke, ini sih pertanyaan unik ya. Jadi dari diri aku sendiri melihat foto itu dari banyak aspek, which is dari pose itu sangat berpengaruh, dan dari cara fotografernya itu sendiri mengambil gambar, juga editing tuh paling penting karena kalau di situ editingnya kurang dan misalnya kayak apa ya, kurang profesional, itu kelihatannya lebih vulgar sih dan lebih kayak ke porn jadinya, seperti itu. fotografer yang modus? Sepertinya pernah. Boleh ceritain nggak?
Jadi menurut aku gini ya, itu tuh kan alamiah nggak sih kalau seorang cowok tulen melihat cewek seksi apalagi nude kayak gitu, dan dia dengan pose-pose yang menggoda, itu menurut aku alami kalau si cowok itu terangsang kayak gitu. Jadi itu pinter-pinter si ceweknya sendiri menjaga diri, bagaimana kamu menghandle. Terus kalau kalian udah banyak jam terbangnya, mungkin kalian akan lebih pinter cara menangani orang-orang seperti itu. Terus nih, suka duka kamu sebagai model yang seksi apa? Suka dukanya itu ke persepsi orang-orang. Jadi ada orang yang melihat itu memang art, ada yang orang nggak tahu art sama sekali, jadi melihat itu kayak murahan ceweknya, jadi nggak melihat dari sisi artnya. Ya menurut aku sih itu resiko menjadi seorang model yang lebih ke seksi foto kayak gitu. Jadi kalau as long as kamu suka dan itu menjadi kayak hobi kamu senang melakukannya, resikonya seperti itu kamu harus bisa terima kayak gitu. Kalau senengnya, ya itu baik lagi karena itu hobi, kamu seneng lakuinnya, terus kamu suka dengan hasil-hasilnya, portofolio kamu banyak, orang-orang suka menikmati gambar kamu, jadi kayak suatu kebanggaan gitu. Lalu bagaimana cara kamu menanggapi orang-orang yang berpikiran negatif tentang karir kamu ini sebagai seksi model? Menanggapinya harus lebih, bahasa Jawanya legowo ya, kayak semua orang itu punya mulut masing-masing, punya otak masing-masing, beda kepala, beda isi. Mereka boleh menyampaikan apapun, as long as kamu bisa terima dan dia menyampaikannya bisa dengan baik, walaupun even di Instagram banyak komen-komen yang kurang menarik untuk dibaca, tapi itu jadi resiko. Menanggapinya ya harus gimana ya? Balik lagi the way you treat people. Kalau kamu mau di-treat baik, kamu balik lagi aja ngomongnya pelan-pelan dan this is my life. Kita makan dari duit sendiri, bukan dari duit dia. Jadi I don't mind gitu. Boleh diceritain nggak pengalaman kamu yang paling nggak bisa kamu lupain selama kamu menjadi seksi model? Dari dukanya dulu aja kali ya. Jadi zong, pada waktu itu aku tuh ada foto, itu kebetulan grup dan itu nude juga. Jadi itu tuh ada 12 orang fotografer dan itu jadi aku udah seharian dari pagi sampai siang foto dan ada lagi sesi malam. Itu aku nggak ngeh pada saat itu ternyata ada handycam di belakang badan aku sendiri. Jadi kayak di kamar, di bed ada handycam dan itu ternyata direkam selama proses pemotretan. Karena pada awalnya sih itu cuma hanya foto doang gitu. Deal-dealannya ternyata itu ada video juga dan aku itu nggak tahu juga kan deal-dealannya itu hanya untuk fotografer. Ternyata foto-foto aku itu ada dijual di Twitter, ada juga beberapa yang dijual gitu tanpa sepengetahuan aku. Tapi karena teman-temanku juga yang sayang sama aku dan melihat itu di Twitter, jadi mereka melaporkan. Itu sempat aku kasusin juga ke polisi. Dan memang orangnya nggak ngaku, tapi kita udah selesaikan dengan secara kekeluargaan. Tapi ya udah, itu resiko sih ya untuk menjadi foto model. Jadi kamu harus udah siap dengan hal-hal yang terburuk yang akan terjadi kayak gitu. Itu zongnya.
Terus kamu kan seksi model nih. Terus sebelumnya nih aku mau nanya, bagian tubuh terseksi mana sih menurut kamu? Aku untuk sekarang masih bangga dengan bagian depan aku. Gitu. Kalau boleh tahu ukurannya berapa? Kalau ukuran salah satu brand itu aku 34C. Oke. Terus nih, ada nggak pro dan kontra dari keluarga, pacar, atau teman-teman terdekat tentang karir kamu sebagai seksi model? Untuk teman-teman sih udah pada support gitu ya, mereka udah tahu juga. Sama cowokku juga udah tahu. Untuk keluarga itu masih aku keep as long as mereka nggak tahu aku nude, it's fine. Tapi kalau udah tahu ya mau gimana lagi, gitu kan. Udah baik lagi tadi aku udah resiko, jadi baik-baiknya kita mengatur Instagram dan sosial media gitu sih. Pacar kamu itu nggak masalah apakah dia bule orang Indo? Pacar aku tuh kebetulannya bule, jadi dia emang udah dari awal tahu kalau foto-foto aku seperti itu. Bule dari mana? Ketemunya gimana? Cowok aku ketemunya, jadi aku kan kerja di kapal pesiar sebelum ini. Terus aku kerja di kapal tersebut, dapat ketemu, tapi dia beda departemen. Akhirnya cinlok dan sampai sekarang masih berhubungan. Tapi sekarang kita lagi LDRan gitu. Oh, dia di mana memang sekarang? Sekarang posisinya di Singapura, tapi dia dari Eropa. Oke. Jadi sebelum jadi model, kamu kerja di kapal pesiar? Betul, aku orang hospitality sebenarnya. Jadi kamu kuliahnya awalnya hospitality? Iya, benar. Terus kenapa jadi model? Apa yang membuat kamu meninggalkan dunia hospitality? Jadi karena COVID sih sebenarnya. Karena COVID ini di kapal pesiar kan tamu tuh nggak boleh sailing dulu selama kayaknya udah lebih dari setahun deh gitu. Jadi dengan nggak adanya tamu, apalagi orang hospitality kan kebanyakan dari tipping. Dan kalau di US sana tipping itu kan keharusan. Jadi duit tipping tuh kadang-kadang lebih besar daripada salary. Nah sekarang nggak ada tamu, nggak ada tipping, jadi it's much better di sini. Terus kebetulan aku juga suka dengan modeling dan di sini lagi oke gitu, banyak job, jadi aku better di sini stay. Terus untuk sekarang kesibukan kamu selain modeling apa aja? Aku kebetulan lagi mau buat bisnis aku sendiri, jadi aku ada coffee shop di Bandung gitu. Boleh dong diceritain bisnis coffee shopnya gimana? Jadi karena aku basic tadi hospitality, aku mau buat coffee shop kecil aja di ruko gitu, di tempat tinggal aku sendiri di Bandung. Dan ini masih in progress gitu. Jadi selama aku photoshoot di sini, aku masih bolak-balik Bandung untuk handling coffee shop, dan itu kapasitinya kayak 40 orang aja sih gitu. Untuk nextnya nih, rencana kamu mau ngapain? Untuk nextnya, kalau modeling sih aku as long as masih look good ya on camera, aku bakal selalu di modeling karena aku suka juga gitu. Dan tentu aku pengen bisnis aku ini berkembang juga gitu, buka cabang kah atau di bisnis lain gitu. Oke deh, terakhir, kamu mau nggak kasih pesan-pesan ke entah model lain, fotografer, atau popok? Oke, kayaknya pesan buat model-model lain ya. Jadi buat model-model lain, kalian harus sebagai model harus proud
jangan nganggap pekerjaan kalian itu seperti apa ya, dipandang sebelah mata sama orang lain. Jadi dengan kamu proud, kamu bisa kayak itu impact lagi ke diri kita sendiri. Kamu kalau dengan bangga hasil foto kamu bagus dan kamu bisa sounding ke teman-teman, nama kamu lebih banyak didengar, dan self branding itu penting banget gitu. So kalian harus bangga, dan dengan adanya jam terbang kalian harus bisa menghandle gimana how to act kalau kalian diginiin sama fotografer atau dengan orang yang gimana ya, ada negatif apa namanya, tujuan yang negatif ke kamu kayak gitu sih. Lebih hati-hati aja buat sebagai seorang model. Oke deh Debbie, thank you banget ya udah ngobrol-ngobrol. Thank you, bye, thank you Popel.